Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Bank Sentral dan IDB. Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral sebagai bank milik pemerintah adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia. Bank Indonesia ini peran bank sentral di Indonesia diserahkan pada Bank Indonesia atau BI. Namun ternyata bank yang pernah dimiliki peran sebagai bank sentral di Indonesia bukan hanya BI saja. Dalam proses perjalanannya tercatat 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di negara ini, yaitu The Jeventsi Bank, Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan BI. Ketiganya memiliki peran yang penting dalam hal menjaga tingkat kestabilitas mata uang. Pada era penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi. Peran dan tugas Bank Sentral. Peran dan tugas Bank Sentral sangat tergantung kepada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi mempengaruhi peran dan tugas Bank Sentral. Namun demikian, Bank Sentral pada umum mempunyai 3 tugas utama yang meliputi pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, serta pengaturan sistem pembayaran. Selanjutnya yaitu peran dan tugas Bank Sentral. Dalam konteks Bank Sentral bertugas untuk pengendalian moneter, maka Bank Sentral memiliki mandat untuk menjaga kestabilan harga uang atau yang dikenal sebagai stability moneter atau monetary stability. Berdasarkan praktiknya, Bank Sentral tidak semuanya menjalankan 3 tugas utama. Beberapa bank sentral mengembang 2 tugas utama, bahkan ada juga bank sentral yang hanya mengembang 1 tugas utama. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel di sini, yaitu adalah mandat bank sentral berbagai negara. Walaupun dilihat dari mandat bank sentral antar negara berbeda dalam fungsi masing-masing, namun ada kesepakatan global bahwa bank sentral memiliki tugas sebagai stabilisator ekonomi makro. Artinya, walaupun mungkin secara eksplisit tidak dijelaskan dalam perundangan bahwa bank sentral harus menjaga stabilitas keuangan, namun secara implisit harus dipahami peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada IDB atau Islamic Development Bank. Adapun pengertiannya, Islamic Development Bank atau IDB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 atau 15 Syawal 1395 Hijriah oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi OKI. Dewasa ini, anggota IDB terdiri dari 57 negara yang merupakan anggota OKI. Indonesia merupakan salah satu negara anggota IDB. Adapun fungsi IDB. Fungsi utama IDB yaitu memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk membangun ekonomi dan sosial, terutama untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat anggotanya. Pembiayaan ini difokuskan pada kesejahteraan sosial yang melalui program Member Countries Partnership Strategy atau MCPS. Program MCPS tersebut sangat penting karena dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan infrastruktur dan pemberantasan kemiskinan. Demi mencapai tujuannya IDB itu sendiri memiliki visi untuk menjadi leader dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi
di negara-negara anggota dan masyarakat muslim di negara-negara non-anggota sesuai dengan prinsip syariah. Terus mengenai misi dari IDB yakni untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan, serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota melalui mitra pembangunan IDB. Lanjut mengenai IDB sendiri itu juga memiliki nilai-nilai yang singkat yang disingkat dengan PRIDE, yaitu performance, responsive, integrity, dedication, dan empowerment. Adapun mengenai performance itu mengenai keunggulan kinerja dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan klien dan mitra. Sedangkan mengenai responsif yakni menanggapi kebutuhan dengan fokus dan progresif dengan pendekatan berdasarkan review kinerja. Terus mengenai integrity yakni menunjukkan tingkat kelulusan, kejujuran dan keadilan yang tinggi. Terus mengenai dedication yakni memberikan dedikasi dalam melayani klien dengan baik dan tekad yang didukung oleh kreativitas dan inisiatif. Adapun mengenai empowerment yakni pemberdayaan staf dan entitas bersangkutan dengan tanggung jawab, wewenang dan kerjasama tim. Lanjut mengenai bentuk-bentuk pembiayaan IDB. Yang pertama itu ada pinjaman pembiayaan, terus yang kedua sewa kontrak, terus yang ketiga penjualan angsuran, terus yang keempat ada pengikutsertaan berkeadilan, yang kelima bagi hasil, yang keenam istisna, yang ketujuh bantuan teknis, yang kedelapan ada pembiayaan pembangunan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada penelitian dan pelatihan.